Oke, kita masuk ke notebook baru, kita mau bahas tentang RNN, tapi kali ini kita praktek code-nya pakai PyTorch. Seperti biasa, kita import-import dulu ya. Import numpy snp, import pandas spd, import matplotlib.pyplot as plt. From sklearn.model selection, import train test split. Jadi kita, karena ini datanya, kalau image biasa kita bisa pisah folder kan ya. Sekarang ini kita datanya nanti time series gitu ya. Jadi kita harus manual splittingnya. Gitu. Kalau untuk PyTorch-nya bisa langsung pakai snippet. Oke. Ini Wira kasih ke file. Fase pertama kita langsung saja dataset and data loader. Dataset and data loader gitu. Tapi ini again beda ya gitu. Karena ini data time series sehingga kita kayaknya harus main-main dulu sama scikit-learn gitu ya. Jadi kita seperti di scikit-learn dulu pakai pandas gitu. Import datanya df.pd.readcsv. Wira udah siapin tapi belum di unzip, bentar ya. Oke, data slash kita pakai yang daily minimum temperature ya. Jadi ini temperatur udara harian minimum setiap harinya gitu. Kita coba lihat dulu data kita df.head. Oke. Oh, kita ada tanggal ya. Kalau ada tanggal masih ingat nggak harus diapain? Jangan lupa di parse date ya. Kalau nggak ini nanti dia string, dia itu tulisan bukan tanggal gitu ya. Kita mau justru dia bentuknya tanggal supaya nanti bisa kita lakukan banyak hal gitu ya. Jadi jangan lupa di parse date, sekalian aja langsung jadiin index gitu ya. Index adalah date. Jadi seperti ini. Nanti kita bisa tes coba untuk diplot ya. Di pandas sebenarnya bisa plotting kalau teman-teman belum tahu. Contohnya ini ya, Wira ambil kolom temperatur, bisa langsung dot plot gitu. Oke. Jadi sebenarnya pandas ada fitur plottingnya juga. Ini mungkin kurang nyaman dilihat, bisa diatur ukurannya. Fix size sama dengan 15,5. Warnanya color, misalkan color warna biru. Nah, jadi lebih enak dilihat gitu ya. Oke. Kalau dari data kayak gini, ini data harian, itu kan banyak noise-nya ya. Kita bisa lihat nih, banyak noise-nya gitu. Jadi kadang time series itu kita prediknya langsung mingguan aja atau bulanan gitu, oke? Karena tiap kali kita memakai time frame yang lebih kecil, contoh harian atau menit gitu, jam gitu, itu nanti datanya akan kayak gini nih, sangat noisy kan ya, naik turun gitu. Sehingga nanti prediksinya akan lebih susah gitu. Tapi memang nggak menutup kemungkinan bisa ya gitu. Jadi kalau kita pakai RNN sebenarnya nanti bisa-bisa aja kayak gini tuh ya. Jadi ini naik turun pun nanti sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Cuman praktis yang lebih baiknya memang kita pakai time frame yang lebih gede supaya datanya lebih smooth ya gitu. Jadi cara kita melakukan itu, kita melakukan yang namanya df.resample gitu ya. Jadi datanya kita sampling ulang, samplingnya tiap minggu misalnya kayak gitu, kayak weekly. Atau kalau mau monthly juga boleh. Ini contohnya Wira pakai weekly dulu, kita lihat ya. Nah, setelah kalau mau di sampling jadi weekly, maka dalam satu minggu ini angka mana yang mau kita ambil gitu. Oke. Karena satu minggu itu kan ada Senin, Selasa, Rabu, sampai Minggu gitu. Mana angka yang paling representatif gitu. Simpelnya kita sampling, kita rata-ratain aja seluruh angka di minggu itu gitu ya. Jadi bisa .min gitu. Oke. Jadi di resampling satuannya mingguan dan data barunya adalah rata-rata dari seminggu itu. Sehingga datanya jadi ini nih. Oke. Data mingguan sekarang ya. Kita in place aja, coba kita timpa kayak gini. Baru kita plot. Nah, jadi datanya yes, ini masih agak noisy sih, naik turun, tapi jauh lebih mending ya, kita lihat. Jauh lebih mending.
Nah itu pilihan mau melakukan resampling atau enggak ya gitu. Tergantung case-nya. Most of the time, apalagi kalau data kita banyak kayak gini ya, data kita banyak, kita akan pakai time frame yang lebih gede karena trennya lebih jelas gitu ya. Trennya lebih clear, prediksi pun nanti akan lebih akurat, lebih mudah gitu. Oke, itu sedikit tentang memproses data time series-nya ya. Jadi boleh ada yang namanya resampling itu. Lebih detailnya nanti sebenarnya ada materi khusus time series gitu ya. Jadi ini kita ngomonginnya RNN gitu. Tapi nanti Wira ada materi khusus time series yang ngebahas banyak hal tentang spesifik time series gitu. Cuman kalau di sini akan jadi materi bonus gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau pada saat materi bonus silakan voting time series gitu. Jadi Wira bahas ya. Oke, dataset splitting. Ya udah kita tinggal snippet gitu. Snippet shuffle split gitu. Oh, yakin shuffle split gitu. Ini harus hati-hati gitu ya. Karena data kita ini adalah time series atau series, nggak harus time ya. Series apapun nggak boleh di shuffle gitu ya. Karena nanti ngaco gini, data masa depan dicampur ke masa lalu baru kita train, itu kan data leakage. Seakan-akan Wira training melihat masa depan gitu. Wira udah tahu nilainya di masa depan berapa gitu. Sehingga hati-hati, time series kesalahannya itu harus hati-hati, nggak boleh di shuffle. Kalau di shuffle itu namanya data leakage, oke? Leakage gitu. Dan itu kita udah bahas ya, banyak dibahas di course 2 tentang data leakage. Jadi di sini kita harus tambahin shuffle sama dengan false. Jadi benar-benar kalau untuk data time series, train test splitnya gimana? Split kayak gini aja, seret gitu ya, seret gitu. Yang di kanan ini test, di kiri ini semua adalah train, gitu ya. Jadi itu cara kita melakukan train test split untuk data time series. Oke, di sini kita nggak ada X, nggak ada Y ya, kolomnya cuma satu, gitu ya. Kolomnya cuma satu, jadi kita hapus aja kayak gini, hapus. Tapi kita langsung yang di split itu adalah data frame kita. Nanti outputnya jadi ada dua ya. Wira namain time series train, time series test. TS train, TS test. Mau pakai random state nggak ngaruh, kita nggak ada shuffling kok, buang aja gitu, biar code-nya lebih pendek ya. Silakan. Oke, data kita udah ke split ya. Kita bisa lihat untuk trainnya ada 418 data, tesnya ada 105 data. Oke, baru kita masuk ke dataset and data loader. Pokoknya kalau data udah kepisah, train test seperti di image waktu itu kita juga kepisahkan ya, train dan testnya. Tinggal masalah dataset and data loadernya gitu. Dan ini kita udah hafal ya, kita langsung pakai template aja. Pilih yang tensor dataset. Tapi data kita bukan tensor ya. Berarti masalahnya kita harus ganti lagi nih. Kalau saya waktu itu multi label, kita pakai multi label dataset. Kalau multi class, kita pakai image folder gitu. Kalau tabular, kita pakai tensor dataset gitu. Kalau time series, nah, kalau time series di jacobdl.utils.dataloader udah ada yang namanya time series dataset gitu ya. Jadi ini untuk ngehandle data time series. Jadi itu custom ya, custom dataset gitu. Memang Wira nggak ajarin, tapi nanti kalau materi bonus atau nanti pas di materi advanced deep learning itu baru Wira akan ajarin cara nge-custom ya buat dataset sendiri. Cuma kebutuhannya spesifik gitu, karena most of the cases data kita ya itu aja gitu ya formatnya, sehingga kita pakai yang sudah ada saja dibanding kita buat sendiri. Oke, batch size-nya 32 contohnya, batch size 32. Time series dataset, ini karena pakai punya Wira, berarti harus ngikutin aturan Wira ya. Ya aturannya tinggal shift tab gitu. Jadi nggak usah repot. Diminta inputnya tolong masukkan
time series gitu. Oke, masukkan time seriesnya. Silakan TS train. Kemudian tolong masukkan nama target kolomnya. Target yang mau kita prediksi di sini apa? Gitu. Data kita kan bentuknya kayak gini ya. Coba silakan jawab di chat. Kira-kira ini target yang mau kita prediksi apa? Sudah jelas ya. Ya kolom kita memang cuman itu temperatur gitu ya. Iya, karena time series itu kan mau prediksi masa depan gitu ya. Prediksi masa depan sehingga walaupun kita fiturnya temperatur, tapi yang mau kita prediksi juga temperatur gitu ya. Cuma beda timeline saja, beda masalah time-nya itu. Jadi di sini nama kolom untuk targetnya adalah temp. Next, sequence length gitu. Nah ini yang menarik nih, sequence length apa ini? Gitu. Tulis aja dulu. Kita jadinya ada variabel baru di sini yang namanya sequence length sama dengan berapa gitu. Oke. Ini hal yang menarik memang khusus di data sequence ya. Jadi ini problemnya nggak akan muncul kalau di data tipe yang lain. Wira coba jelasin sedikit gitu. Oke, kalau di data sequence terutama time series contohnya, time series data kita itu cuma satu baris gitu loh. Biasanya kalau kita di data tabular, data kita let's say ada 700 data, terus kolomnya misalkan ada 3 kolom, 4 kolom gitu ya. Datanya ada 700 gitu. Sehingga make sense dong kita pakai machine learning kok toh datanya banyak gitu. CNN juga, CNN kan NCHW, N-nya banyak kok. Kita ada image, ada dog, cat-nya, ada ratusan gambar gitu. Kalau time series tidak. Time series itu kan series sampai panjang ke kanan. Satu baris doang gitu. Berarti data kita apa? Data kita cuma satu baris gitu. Kalau cuma satu data ngeri juga nih kalau kita mau pakai machine learning gitu ya. Takutnya malah nggak learning gitu. Tapi ini panjangnya ke kanan kan ya. Ini panjang ke kanan. Contohnya tadi time series training kita ada 405 gitu. Jadi ini satu baris 405 ke kanan gitu. Nah, inilah yang kita harus proses sedikit, yang nama prosesinya adalah batching gitu ya. Oke. Time series batching gitu. Tujuannya adalah gara-gara time series itu cuma satu baris. Kalau bisa jangan satu baris banget deh. Kita potong-potong ini nih, potong supaya harapan kita jadinya nggak satu baris banget gitulah, nggak satu baris banget, sehingga nanti kalau contohnya ini Wira potong berapa ini 1, 2, 3, 4, 5 jadinya nanti 5 baris. Ini berarti 405 nya dibagi 5 ya, kira-kira itu berapa itu 80 gitu ya, 80 gitu. Oke. Karena itu masalahnya time series itu cuma satu baris data saja gitu. Jadi kita mau batching supaya di sini at least nggak satu data lah. Ini 5 contohnya, ini 5 ya contohnya. Nah, inilah yang namanya sequence length. Gitu ya. Oke, sequence length gitu. Ini yang namanya N. Dan kalau ini kita cuman ada temperatur, berarti fiturnya cuman satu ya. Jadi NSF-nya 5, 80, 1 gitu. Oke, itu gambarannya gitu. Nah, itulah yang kita mau lakukan ya. Batching ini tujuannya apa? Supaya formatnya NSF gitu. Oke, dan N-nya jangan satu banget gitu ya. Jangan satu banget. Ya, mungkin it works karena RNN itu sebenarnya lumayan sakti gitu ya. Tapi ya early stopping-nya kita harus gedein gitu. Kalau enggak kan dia mini batch-nya bukan pakai mini batch ya kalau satu. Kalau data kita cuma satu, itu kan langsung training gitu, nggak ada mini batch gitu ya. Nah itu. Jadi itulah kenapa kita perlu ngeset sequence length gitu ya. Sequence length itu berarti mau berapa kali dia 1, 2, 3, 4. Berapa banyak data sekaligus kita mau masukin gitu kan ya. Nah idealnya ini adalah mau berapa jauh kita training backprop-nya gitu. Jadi ini sebenarnya kan backprop sebanyak 80 gitu ya. Itulah kenapa jangan kegedean gitu.
Karena back propagation through time ini berat banget kalau mau mundur sampai 80 data sebelumnya gitu. Oke. Nah, itulah cara kita memilih sequence length gitu. Jangan kegedean tapi jangan kekecilan juga. Karena kalau kekecilan mah itu nggak mempelajari konteks-konteks sebelumnya kan ya. Gitu. Dia malah nggak learning konteks-konteks sebelumnya. Jadi contohnya kita kan ada mingguan ini ya datanya. Data kita mingguan dan satuan data kita itu tahun banyak, ini data kita banyak. Let's say per 4 minggu atau 6 minggu, contoh 6 minggu deh, 1,5 bulan ya. Gitu. Jadi Wira mau training memanfaatkan konteks 1,5 bulan. Batch size-nya berapa? Nah, kalau batch size di sini adalah mini batch ya. Jadi hati-hati, ini mini batch-nya, tapi batch size N ini tergantung kita ngesetnya sequence length-nya berapa gitu. Contoh. Bentar ya, sorry. Oke, contoh kita datanya ada 405 tadi ya. 400 deh biar gampang. 400. Terus Wira udah nentuin ini sequence length Wira adalah 5. Otomatis N-nya berapa? N-nya yaitu ya 400 bagi 5. Berarti Wira ada 80 data. 80 ini S yaitu 5. Ini F-nya tergantung jumlah kolom kita atau fitur kita ya, gitu. Kayak gini. Oke, jadi kita nggak nentuin ini berapa. Ini bergantung sama kita nentuin mau berapa jauh kita konteksnya kita pertimbangkan, kita learning gitu. Oke. Learning back propagation through time-nya gitu. Tapi kalau ini udah otomatis, baru sekarang pertanyaannya kan sekarang akhirnya yang tadinya 1 data kita ada 80 data gitu. Pertanyaannya mini batch-nya mau berapa? Nah, itu baru terserah kita kan ya. Power of 2 pangkat 2. Mini batch-nya boleh saja 8, 16, 32. Biasa kan kita ini ya 32 atau 64 kita pakainya gitu. Tapi kalau data kita sedikit banget cuma 80, mungkin kita pakai mini batch yang lebih kecil ya, let's say 16 gitu. Oke. Jadi silakan kita batch size-nya mungkin 16 aja. Shuffle-nya false. Ya, ini jangan di shuffle ya. Default-nya false kan ya, ini buang, jangan shuffle. Oke deh, jadi untuk dataset dan data loader, untuk data time series, kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Oke, kalau nggak ada, ini menariknya kalau di run, nanti dia akan kasih keterangannya ya, gitu. Nah, NSF gitu, NSF, ini ada 69 baris, 69 data, 6 sequence lengthnya 6, karena tadi kita set 6 kan ya, gitu. Sama ada 1 fitur, karena fitur kita memang cuma 1 kolom ya, temperatur gitu. Temperatur gitu. Tapi di sini dia ada tulis 3 data terakhir di exclude gitu. Kenapa? Gara-gara ketika kita batching itu kan tadi sebanyak jumlah sequence ya, gitu. Sequence Wira per 6 data gitu. 6 sehingga nanti pas di ujung ini kadang memang nggak bulat kan ya, jadi ada beberapa data tertinggal gitu. Nah, ini data-data terakhir kita korbanin ya, kita abaikan di exclude supaya tetap formatnya NSF. Kelipatan 6, terus tadi ada berapa? 69 data, 1 fitur. Oke, ini. Jadi makanya dia ada kasih keterangan di sini 3 data dibuang ya, gitu. Supaya angkanya bulat, yaitu 69 kali 6. Sama di sini sequence-nya 6 itu ada 17 data. Oh, dikit juga ya, 17 titik doang loh. Gitu. Ya memang data time series biasa nggak terlalu banyak ya. Ya emang kita bisa berapa banyak lah data tahun gitu. Paling cuma 100 tahun terakhir gitu misalkan gitu ya. 100 tahun terakhir berarti data kita cuma 100 titik kalau satuannya tahun gitu. Oke. Kecuali kalau tadi kita pakai yang daily itu. Pakai data harian, oh ini data kita bisa ratusan gitu ya. Jadi banyak. Ini mingguan lumayan lah ya, 69 17 kali 6. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita